Banyak orang Kristen yang salah mengerti. Mereka mengira ketika orang meninggal akan langsung masuk surga atau neraka. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Lalu kemana sebenarnya orang mati itu akan pergi? Dan apa saja tahapan yang akan kita lewati sampai menuju kehidupan yang kekal? Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang harus kita pahami ketika orang meninggal bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Alkitab mengajarkan bahwa kematian itu adalah sebuah pemisahan, yaitu roh berpisah dengan tubuh. Tubuh memang mati dan dikubur dan akhirnya kembali menjadi tanah, tetapi roh tidak ikut mati. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh kita memang akan hancur dan kembali menjadi tanah. Tetapi sebenarnya pertanyaannya, kemana roh itu akan pergi? Disinilah kebanyakan orang itu keliru. Mereka mengira ketika seseorang meninggal, roh itu akan pergi ke neraka ataupun ke surga. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab menyatakan bahwa ada satu tempat yang dalam Perjanjian Lama disebut dengan Sheol, atau dalam Perjanjian Baru itu disebut dengan Hades. Kesanalah roh orang mati itu akan pergi. Sheol atau Hades ini sebenarnya merujuk kepada tempat yang sama, yaitu dunia orang mati atau alam maut. Jadi ini bukan neraka ataupun bukan surga. Ini adalah tempat penantian, tempat di mana roh-roh yang sudah meninggal ini menunggu. Menunggu apa? Menunggu kebangkitan dan juga penghakiman akhir yang nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kata Sheol ataupun Hades ini sudah diterjemahkan dengan menggunakan kata yang tepat, yaitu dunia orang mati. Tetapi kebanyakan orang Kristen masih belum paham bahwa mereka masih mengira roh itu akan pergi ke surga atau ke neraka. Padahal kata Sheol ini bukanlah merujuk kepada tempat penghakiman akhir. Tempat penghakiman akhir ini disebut di Alkitab dengan kata Gehenna, sebuah tempat di mana ada di dalam Israel, yaitu tempat pembuangan sampah pada saat itu. Nah, ini baru akan terjadi di akhir zaman setelah penghakiman terakhir. Lalu apakah semua roh yang berada di Sheol ini apakah mengalami hal yang sama? Jawabannya tentu saja tidak. Kalau kita lihat misalnya dalam Lukas pasal 16, di sana Yesus menceritakan kisah tentang Lazarus dan juga orang kaya. Keduanya ini berada di tempat dunia orang mati, tetapi kondisi mereka berbeda sekali. Lazarus berada di tempat penghiburan, yaitu di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya tadi berada di tempat siksaan, dan di antara mereka terdapat jurang yang tidak dapat diseberangi. Jadi di dalam Sheol atau Hades ini terdapat pemisahan tempat, tetapi ini bukan merupakan penghakiman akhir. Ini masih merupakan tempat penantian. Jadi di dalam Sheol atau Hades ini mereka sudah mengalami pemisahan. Ada yang mengalami penghiburan dan ada juga yang mengalami penderitaan. Tetapi ini cukup penting bahwa ini kondisi belumlah final. Mereka masih menunggu penghakiman yang akhir. Lalu kalau semua roh orang mati ini berada di Sheol, kapankah mereka ini keluar dari sana? Jawabannya adalah saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali dan dia akan datang tidak dengan sembunyi-sembunyi. Semua orang akan mengetahuinya. Seperti misalnya kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11, malaikat mengingatkan kepada para murid bahwa Yesus yang terangkat ini akan datang juga kembali ke bumi ini dengan cara yang sama. Jadi ini merupakan peristiwa yang nyata dan bisa kita lihat. Ini merupakan momen yang sangat-sangat luar biasa. Dalam 1 Tesalonika pasal 4, Rasul Paulus di sana mengatakan bahwa ketika Yesus datang kembali ini, maka dia akan membangkitkan orang-orang percaya yang mati, yang tadinya mereka tinggal di Sheol, dan mereka akan memiliki tubuh kebangkitan. Lalu bagaimana keadaannya dengan orang-orang percaya yang masih hidup pada saat itu? Mereka akan dalam sekejap mata diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan, dan mereka akan terangkat ke langit bertemu dengan Yesus. Tapi, dan ini adalah yang sangat penting, bahwa ini merupakan kebangkitan yang pertama. Wahyu pasal 20 menyatakan secara eksplisit ini merupakan kebangkitan yang pertama. Artinya akan ada kebangkitan
kebangkitan yang kedua. Dan pada periode kebangkitan pertama ini hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan dibangkitkan. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus, mereka belum dibangkitkan. Mereka masih berada di Sheol dan menunggu sampai kepada waktunya. Jadi setelah kebangkitan pertama ini, apakah yang akan terjadi? Alkitab mencatat bahwa ada satu periode unik, satu masa di mana belum pernah terjadi di dunia ini. Alkitab menyebut periode ini sebagai kerajaan 1000 tahun damai, atau biasa yang disebut dengan milenium. Dan ini bukan sekedar simbol, ini merupakan suatu kejadian yang literal, artinya benar-benar nyata terjadi bahwa Yesus, Sang Raja Damai ini akan memerintah bumi selama 1000 tahun. Tapi sebelum pemerintahan itu dimulai, ada satu kejadian juga yang akan terjadi. Dalam Wahyu 20 ayat 1-3 dikatakan bahwa seorang malaikat ini akan turun dan akan menangkap iblis, mengikatnya selama 1000 tahun. Iblis ini dilemparkan ke jurang maut dan dikunci di sana. Tujuannya secara spesifik agar dia tidak bisa lagi menyesatkan orang-orang atau bangsa-bangsa selama periode tersebut. Bayangkan selama ribuan tahun iblis ini bekerja tanpa henti, berusaha menipu manusia dan menyesatkan manusia. Pada saat kerajaan 1000 tahun damai ini dimulai, maka pengaruhnya hilang secara total. Untuk pertama kalinya sejak kejatuhan manusia, dunia ini akan bebas dari pengaruh si jahat. Lalu siapa yang akan memerintah? Yaitu adalah Yesus sendiri. Dia akan memerintah seluruh bumi ini dan pusat pemerintahnya berada di Yerusalem. Dan yang menarik, Yesus tidak memerintah sendirian. Dalam Wahyu 20 ayat 4 mengatakan bahwa orang-orang yang tadi dibangkitkan, orang yang percaya kepadanya, itu akan turut memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Paulus juga mengisyaratkan dalam 1 Korintus 6 ayat 2 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus ini akan menghakimi dunia. Orang percaya yang setia akan diberikan tanggung jawab yang nyata. Mereka akan memerintah atas kota-kota ataupun atas bangsa-bangsa sesuai dengan kesetiaan mereka di dalam Tuhan. Lalu seperti apa kondisi bumi pada saat pemerintahan 1000 tahun damai ini? Nabi Yesaya memberikan gambaran yang sangat indah. Dalam Yesaya pasal 11 dikatakan bahwa serigala akan tinggal bersama domba, macan akan berbaring bersama kambing, anak kecil akan bermain di sarang ular, dan tidak ada yang celaka di gunung kudus Tuhan. Kalau kita lihat, nubuatan ini bukanlah sebuah puisi belaka, melainkan sebagai deskripsi literal akan kondisi bumi pada saat milenium. Bumi akan dipulihkan mendekati seperti pada saat Taman Eden sebelum kejatuhan, seperti yang Tuhan rancang sejak semula. Alam diciptakan menjadi harmonis, kekerasan dihilangkan, dan keadilan ditegakkan. Mereka hidup di bawah pemerintahan Kristus yang adil dalam dunia yang sudah dipulihkan dan tanpa pengaruh si jahat. Tetapi mereka tetap manusia biasa dengan kehendak bebas. Dan ini menjadi penting, apakah yang akan terjadi ketika kerajaan 1000 tahun damai itu akan berakhir? Dalam Wahyu 20 ayat 7-8 dikatakan bahwa di akhir periode milenium ini, maka iblis akan dikeluarkan dalam periode waktu yang singkat. Dan apa yang akan dia lakukan? Dia akan kembali melakukan hal yang seperti semula, yaitu menyesatkan bangsa-bangsa dari 4 penjuru bumi. Inilah yang disebut dengan Gog dan Magog. Dia mengumpulkan mereka semua, orang-orang pengikutnya dia, untuk melawan umat Allah. Ini membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi yang sempurna, yaitu pemerintahan Kristus yang adil dan dunia tanpa pengaruh si jahat, masih saja ada manusia yang memilih untuk memberontak dan melawan Kristus. Tapi pemberontakan itu tidak berlangsung lama. Api turun dari langit dan menghanguskan mereka semua, dan iblis beserta pengikutnya akan dilemparkan ke lautan api dan belerang untuk selama-lamanya. Jadi milenium ini bukanlah tujuan akhir, tapi setelah 1000 tahun berakhir, masih ada lagi satu peristiwa besar yang harus terjadi. Apa itu? Kebangkitan kedua dan juga penghakiman akhir. Setelah kerajaan 1000 tahun damai ini berakhir dan pemberontakan terakhir pun juga sudah selesai, maka akan memasuki suatu periode yang sangat menakutkan. Dan juga ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu adalah penghakiman terakhir. Tapi sebelum kebangkitan itu dimulai, ada satu kejadian dulu, yaitu adalah
kebangkitan kedua untuk orang-orang yang mati, yang masih berada di Sheol, tapi bukanlah orang percaya. Dan sekarang waktu mereka tiba, semua orang mati yang tersisa akan dibangkitkan. Tidak ada yang terlewat. Bahkan kalau kita baca dalam Wahyu 20 pasal 13, di sana dikatakan orang-orang yang mati di laut pun akan diserahkan untuk dibangkitkan. Lalu mereka semua yang sudah dibangkitkan ini, mereka akan berdiri di hadapan tahta putih yang sangat besar. Dan yang duduk di tahta itu yang menjadi hakim adalah Yesus sendiri. Dan di dalam Wahyu 20 pasal 11 dikatakan bahwa langit dan bumi itu sudah tidak ada lagi. Di sini semua orang akan dihakimi. Berdasarkan apa? Dalam Wahyu 20 ayat 12 dikatakan berdasarkan perbuatan mereka, dan kitab-kitab nanti akan dibuka. Tapi ada satu kitab yang paling menentukan, yaitu adalah kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15 dikatakan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan tersebut akan dilemparkan ke lautan api. Lautan api inilah yang Alkitab sebut dengan Gehenna, yaitu tempat penghukuman yang kekal. Ini bukan Sheol, ini bukan alam maut. Ini merupakan destinasi terakhir bagi orang-orang yang menolak akan Kristus. Sekarang hanya ada dua kemungkinan, yaitu kehidupan kekal bersama Allah atau penghukuman kekal terpisah dengan Tuhan. Ini merupakan saat di mana semuanya sudah final, tidak ada lagi kesempatan kedua. Semua manusia yang pernah hidup sudah menerima keputusan kekal terhadap diri mereka. Lalu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang percaya yang namanya tertulis di buku kehidupan? Banyak orang berpikir bahwa tujuan akhir kita adalah pergi ke sorga dalam bentuk roh bersama-sama dengan Tuhan di atas langit. Tapi itu bukan yang Alkitab ajarkan. Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu." Perhatikan, bukan hanya langitnya baru, tetapi di sana ada bumi baru. Allah tidak membuang ciptaannya, tetapi Dia memperbaharuinya. Tujuan akhir rencana Allah bukanlah untuk mengangkat kita dari bumi, tetapi justru membawa turun surga ke bumi. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Wahyu 21 ayat 2-3 mengatakan bahwa Yerusalem baru ini turun dari surga. Ini luar biasa. Sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita lihat ada tema besar yang menyatakan bahwa Allah mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Di Taman Eden misalnya, Allah berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Lalu dosa memisahkan mereka. Dan sekarang di akhir segala sesuatu, pemisahan itu dihapuskan secara permanen. Wahyu 21 ayat 4 melanjutkan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata kesedihan. Semua masalah hal yang membuat berat dalam hidup ini semuanya lenyap. Inilah tujuan akhir dari seluruh rencana Allah, yaitu agar manusia hidup bersama dengan Allah dalam bumi yang sudah dipulihkan, dalam tubuh yang sempurna, dan memerintah bersamanya selama-lamanya. Jadi kalau kita rangkum video ini dari awal, pertama, manusia itu meninggal dan rohnya itu terpisah dengan tubuhnya. Tubuhnya binasa menyatu dengan tanah, tetapi rohnya berada di satu tempat, yaitu namanya Sheol atau Hades. Dan di tempat ini sudah ada pemisahan. Ada yang mengalami penghiburan dan ada yang mengalami penderitaan. Kedua, saat Kristus kembali akan ada kebangkitan yang pertama. Di sana orang-orang percaya ini akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, selama 1000 tahun Yesus akan memerintah sebagai Raja Damai yang adil, dan di sana tidak akan ada lagi pencobaan dari si jahat. Keempat, setelah 1000 tahun akan ada penghakiman akhir dan semua orang akan dihakimi dan keputusan ini akan final. Dan kelima, Allah akan menciptakan langit dan bumi baru dan orang-orang percaya yang dibangkitkan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sana selama-lamanya. Selain dari yang saya bahas ini, ada model penafsiran yang lain tentang akhir zaman, tetapi inilah yang saya percayai bahwa kejadiannya akan seperti ini, dan ini masuk ke dalam kategori premilenial. Kalau kamu punya pandangan lain atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.